Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ahu sajan cak sipanca winayo cak susikito subhasita cak ya waca et anggalamut amanti. Memiliki pengetahuan, berperilaku yang baik, bertutur kata yang indah adalah berkah utama. Ya, Romo Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga saya hormati. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, nanti kalau suara saya mendadak hilang atau kurang jelas, ya silahkan diinterupsi ya. Ya, jadi nanti bisa diulangi kembali apa yang tidak jelas. Ya, tidak memakan waktu lama ya. Malam ini ya saya akan berbicara tentang hubungan alam bawah sadar dan pola pikir atau proses berpikir makhluk hidup ya, khususnya manusia. Ya, dan juga mohon maaf tidak bisa hadir ya karena saya dapat tugas setiap malam ya di Balikpapan. Ya, jadi setiap malam kalau saya tidak ngisi, saya hadir SPD di ada masalah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, alam bawah sadar. Ya, banyak yang menanyakan apakah alam bawah sadar itu benar-benar ada atau tidak. Ya, sebetulnya jawabannya cukup sederhana. Ya, alam bawah sadar itu adalah pikiran. Pikiran itu adalah alam bawah sadar. Ya, jadi apabila ditanya apakah alam bawah sadar itu ada, ya jawabannya sebetulnya bisa dikatakan ada. Tapi kalau tidak ada juga bisa dikatakan tidak ada. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, alam bawah sadar adalah pikiran dan pikiran adalah alam bawah sadar. Ya, yang menjadi perbedaan adalah pikiran adalah proses yang disebut dengan aktif, sedangkan alam bawah sadar adalah proses yang disebut dengan pasif. Ya, sebetulnya kalau bisa dikatakan alam bawah sadar itu adalah reflektif ya. Jadi kondisi yang muncul karena refleks ya. Jadi hampir otomatis, tapi sebetulnya juga adalah manual. Alam bawah sadar manusia ini muncul ya karena bisa dikatakan karena sebuah kebiasaan. Ya, jadi alam bawah sadar ini sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan ingatan. Ya, kumpulan ingatan yang kemudian bekerja ya secara cepat, ya kebanyakan tanpa kita sadari, yang berdasarkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, misalnya seperti contoh, apabila ada mendadak lampu yang sangat terang, ya karena kita terbiasa dengan cahaya yang mungkin biasa saja, kemudian disorot dengan cahayanya yang intensifnya cukup tinggi, ya kita akan secara refleks ya, secara ya mungkin tidak sadar menaikkan tangan dan menutupi mata. Ya, atau misalnya ada orang yang memanggil nama kita, ya secara refleks kita akan membalikkan badan dan mencari siapa yang memanggil kita. Ya, ini semua disebut dengan interaksi alam bawah sadar atau aksi alam bawah sadar. Tapi sebetulnya apakah ini betul-betul tanpa disadari?
Ya, sebetulnya bisa dikatakan ya ini bukan tanpa disadari. Ya, ini semua disadari karena badan tidak akan bergerak tanpa komen dari tanpa perintah dari pikiran. Ya, pikirannya adalah ah, inti dari semua makhluk. Ya, jadi apabila badan mau bergerak, maka pikiran harus memerintahkan badan untuk bergerak terlebih dahulu. Hanya saja karena prosesnya terlalu cepat, ya kadang kita merasa ini terjadi secara otomatis ya, padahal tidak. Ini adalah manual. Ya, seperti Anda membawa mobil. Ya, karena saking seringnya, saking lamanya, ya Anda mengendarai mobil, ya Anda akan dapat memindahnya transisi gigi ya secara cepat, ya bahkan tanpa melihat angka atau huruf ya di transfusi tersebut. Ini semua karena sudah terbiasa. Karena ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ya sama dengan alam bawah sadar. Kenapa kita bisa bergerak secara refleks ya dalam waktu yang cepat? Itu semua karena kebiasaan, karena menjadi habit. Hanya kebiasaan yang bisa membuat kita bergerak secara cepat. Dan hal-hal yang kita belum terbiasa, itu biasanya ya tidak akan secepat refleks. Ya, jadi bisa dikatakan alam bawah sadar itu juga sebetulnya adalah aksi yang berasal dari pikiran. Ya, ini ada hubungannya dengan citawiti atau proses berpikir ya dari abhidhamma dasar. Ya, pada saat kita memulai proses berpikir atau pada saat proses berpikir berlangsung dan berakhir, ya biasanya, bukan biasanya, selalu akan diakhiri dengan pencatatan. Ya, saya sebut ini pencatatan, tapi mungkin lebih tepat disebut dengan perekaman. Ya, jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang muncul dari proses berpikir, termasuk dari kesan, ya positif dan negatif, objek, informasi tentang objek, dan kemudian hasil dari berpikir tersebut, semua itu akan kita catat, ya, akan kita rekam, yang kemudian akan menjadi ingatan. Ingatan itu ya nanti kemudian hari akan menjadi pondasi dari analisa, ya pondasi dari proses berpikir lagi. Karena setiap proses berpikir itu sebetulnya adalah proses analisa. Pada saat indera kita ya kontak dengan objek, ya apakah indera fisik maupun indera pikiran, ya pada saat kontak dengan objek selalu akan melakukan analisa, pengenalan, kemudian mengambil ingatan atau data tentang objek, dan kemudian kesan ya terhadap objek apakah positif atau negatif. Ya, dua-duanya nanti akan ditemani dengan keserakahan dan kebencian. Ya, tergantung yang mana lebih tinggi kadarnya, yang mana yang lebih mendominasi. Ya, setelah itu akan muncul proses dan hasil. Ya, hasil ini ya akan menjadi keputusan. Ya, nantinya akan dimanifestasikan ya baik secara ucapan maupun tindakan. Jadi bisa diumpamakan berpikir itu sama seperti sebuah pabrik. Sebuah pabrik yang memproses barang mentah ya dan kemudian menjadi barang jadi. Setiap proses ya itu ada langkahnya dan pada akhirnya ya hasil pemrosesan akan dicatat ya untuk arsip. Ya dan barang hasil pemrosesan ya itu akan dibagikan. Ya apakah untuk dijual atau untuk disimpan atau untuk ya diskon dan lain sebagainya. Ya sama seperti pikiran. Pikiran kita juga berlaku seperti itu. Ya pada saat kontak dengan objek, analisa akan terjadi. Setelah analisa terjadi, kesan akan muncul. Ya, apabila positif, maka hasilnya adalah manokama yang positif. Ya, kama
berpikir yang baik. Ya, apabila hasilnya negatif, maka yang muncul adalah manokama yang negatif. Ya, kama berpikir yang negatif. Kedua-duanya akan menghasilkan kama. Positif akan menghasilkan kama baik, negatif tentu akan menghasilkan kama buruk. Ya, di sini juga manokama itu terkondisi. Ya, jadi bagaimana kama dihasilkan oleh pikiran? Ya, kama dihasilkan oleh pikiran pada saat kesan muncul. Kalau kesan kita positif, ya maka akan menghasilkan kama baik. Tapi kalau kesan kita negatif, maka akan menghasilkan kama buruk. Kesan berasal dari pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga ingatan. Ya, misalnya saja, pada saat kita melihat orang yang kita sukai, melihat orang yang kita cintai, akan muncul informasi tentang orang tersebut saat kita kontak indria dengan orang tersebut. Ya, karena kita memiliki kesan atau ingatan yang positif, ya maka biasanya akan muncul kesan atau tanggapan yang positif pula, dan kemudian menghasilkan manokama yang positif pula, dan pada akhirnya menghasilkan kama baik secara berpikir. Tetapi karena kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci, ya kalau orang Samarinda mengatakan musuh bebuyutan ya. Ya itu maka yang muncul adalah informasi yang negatif, kesan yang negatif, dan tentu kama yang dihasilkan juga adalah negatif. Ya, kedua-duanya positif dan negatif akan menghasilkan buah pikir. Ya, buah pikir ini nanti dapat dimanifestasikan atau kita putuskan hanya sekedar pikiran saja. Apabila kita memutuskan hanya sekedar pikiran saja, ya maka proses berpikir akan berhenti di situ, tidak akan berlanjut. Tetapi apabila kita memutuskan untuk diimplementasikan melalui ucapan dan perbuatan, ya maka buah pikir tadi, kesan tadi, ya itu akan diproses kembali sebagai basic. Ya, akan diproses kembali sebagai basic informasi tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah akan kita implementasikan melalui ucapan atau kita implementasikan melalui perbuatan. Ya, misalnya saja, ya pada saat kita melihat ya orang yang kita sukai melakukan sesuatu yang keliru, ya karena welas asih kita ingin menasehati, ya kita akan berpikir terlebih dahulu. Ya, apa yang akan kita lakukan? Setelah memutuskan bahwa kita akan mengimplementasikan secara ucapan, ya maka kita akan berpikir kembali, apa yang akan kita ucapkan? Ya, setelah kita memikirkan apa yang akan kita ucapkan, hasil pikiran itu akan kita implementasikan melalui ucapan. Ya, dapat berupa nasihat, dapat berupa teguran, ya atau bahkan dapat berupa caci maki. Ya, ini juga sama dengan perbuatan. Ya, setiap dari aksi yang kita lakukan, ucapan atau perbuatan, itu selalu akan diproses melalui pikiran. Ya, tanpa adanya pemrosesan dalam pikiran, ya kita tidak akan mengucapkan apapun, ya kita tidak akan melakukan apapun. Ya, jadi ini juga berlaku dengan ya tindakan refleks ya atau aksi secara hampir otomatis atau aksi alam bawah sadar. Ya, bukan berarti alam bawah sadar langsung terjadi begitu saja, tidak. Alam bawah sadar juga harus melalui sistem yang sama, yaitu citawiti atau proses berpikir. Semua aksi manusia, semua ucapan yang kita ucapkan, semua tindakan yang kita ambil, semua akan melalui proses berpikirnya atau citawiti. Kecuali pada saat kita menjadi arahat, ya proses berpikir akan terjadi, hanya saja lebih singkat ya, karena tidak ada lagi pemasukan kesan positif dan negatif. Mereka yang mencapai kesucian arahat, maga, dan pala, semua kesannya adalah netral. Ya, karena positif itu menghasilkan kama baik,
negatif menghasilkan karma buruk, sedangkan netral tidak menghasilkan karma sama sekali. Dan para arahat sudah tidak lagi memproduksi karma. Oleh karena itu mereka semua ya bertindak dan bertingkah laku ya semua berdasarkan netral. Ya, apakah kita bisa netral? Jawabannya tidak bisa. Selama kita masih ada keserakahan walaupun sedikit saja, ya tindakan kita akan dipengaruhi oleh keserakahan. Demikian juga dengan kebencian. Semua pola pikir kita ya akan dipengaruhi oleh keserakahan dan kebencian. Ya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah kadarnya, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih dominan. Apakah bisa memiliki keduanya, keserakahan dan kebencian, pada waktu yang sama? Jawabannya tidak bisa. Hanya ada satu dari satu proses berpikir. Tidak bisa muncul dua kesan dalam satu proses berpikir. Jadi bisa dikatakan proses berpikir makhluk hidup, khususnya manusia, itu linear. Ya, apabila Anda pernah mendengar multitasking atau multithinking, ya sebetulnya itu tidak terjadi dalam waktu yang sama. Itu terjadi dalam waktu yang berbeda ya, seperti zigzag ya. Ya, jadi satu berproses, selesai, dua berproses, selesai, tiga berproses. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi kita tidak mampu memiliki proses berpikir lebih dari satu dalam waktu yang sama. Hanya saja karena proses itu sangat cepat, ya lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh pikiran kita, ya seolah-olah proses itu terjadi ya lebih dari satu dalam waktu yang sama. Ya, jadi sebetulnya hanya ada satu proses berpikir dalam satu waktu. Ya, dan proses berpikir ini juga berlaku untuk alam bawah sadar. Ya, jadi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, alam bawah sadar itu juga berdasarkan dari proses berpikir. Ya, seperti contoh menyetir mobil. Bukan berarti Anda tidak berpikir ya untuk mengganti transisi gigi. Ya, Anda berpikir, hanya saja karena proses berpikir ini sudah terlalu sering ya dan dilakukan dalam waktu yang lama secara terus-menerus atau continuously, ya maka proses berpikir itu ya menjadi sesuatu yang simple, bukan lagi sesuatu yang kompleks ya. Ya, ini sama dengan ya sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, maka kita akan menjadi kurang lebih ahli ya dari proses tersebut ya. Jadi bukan berarti tidak ada proses berpikir yang berlangsung, tetap ada. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semua ada proses berpikirnya. Hanya saja apabila sesuatu yang kita lakukan itu sudah terbiasa kita lakukan, sudah sering kita lakukan, dan kita lakukan dalam waktu yang lama, maka proses itu akan menjadi proses yang sederhana, dan kita menjadi ahli dalam proses tersebut. Ya, seperti membaca parita. Apabila Anda membaca parita terus-menerus, bermeditasi terus-menerus, ya dalam waktu yang lama, ya maka proses pembacaan parita dan meditasi itu akan menjadi proses yang sederhana dibandingkan dengan Anda melakukannya untuk pertama kali. Ya, dimana karena pertama kali tentu Anda belum terbiasa, sehingga dibutuhkan ya proses berpikir yang lebih kompleks, ya yang lebih banyak ya untuk ya Anda melakukan aksi tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan alam bawah sadar itu juga adalah pikiran, dan pikiran itu juga adalah alam bawah sadar. Yang menjadi perbedaan adalah kecepatan dari proses berpikir, di mana alam bawah sadar ini lebih cepat daripada berpikir secara manual atau biasa. Dan alam bawah sadar ini kebanyakan adalah habit atau kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh alam bawah sadar yaitu lebih cepat ya daripada tindakan yang biasanya.
Bagaimana alam bawah sadar ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ya, pengaruhnya cukup banyak ya. Ya, pengaruhnya cukup banyak. Yang paling sederhana adalah bernafas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya pernahkah Anda mendengar sebuah pertanyaan? Bernafas itu manual atau otomatis? Ya, bernafas itu manual atau otomatis? Ya, kebanyakan kita berpikir bahwa nafas itu adalah otomatis. Ya, tapi sebetulnya tidak. Ya, Anda bisa cari di Google ya. Bahwa bernafas itu adalah aksi yang manual. Kita sendiri yang menentukan nafas kita sendiri yang melakukan aksi bernafas tersebut. Tetapi karena kita sudah bernafas mungkin semenjak lahir, kita menjadi terbiasa, kita menjadi ahli, ya kita menjadi profesional dalam bernafas, ya sehingga ya nafas kita ini tanpa memerlukan proses yang kompleks ya untuk dilaksanakan. Tidak lagi memiliki proses yang lama, dan menjadi apa yang kita sebut dengan kebiasaan. Sehingga bernafas pun ya bisa dikatakan sudah bisa dilakukan oleh alam bawah sadar. Ya, tetapi bukan berarti bernafas adalah sesuatu yang otomatis, tidak. Kalau bernafas adalah sesuatu yang otomatis ya sebetulnya kita cukup rugi ya. Ya karena kalau nafas adalah otomatis dan tidak bisa kita kontrol, ya nanti kalau ada yang buang angin di depan kita ya kita tidak bisa menahan ya. Dan akibatnya akan cukup kurang menyenangkan ya. Apalagi kita di situasi di mana udaranya aromanya tidak enak, ya ini akan lebih menderita lagi. Ya oleh karena itu ya bersyukurlah bahwa nafas ini adalah manual bukan otomatis. Ya jadi bisa dikatakan alam bawah sadar ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya lalu bagaimana kita memanfaatkan alam bawah sadar tersebut? Ya sebagai umat Buddha ya kita selalu dianjurkan untuk berusaha berusaha mengembangkan sesuatu yang baik, berusaha mengurangi sesuatu yang buruk, dan berusaha menghilangkan sesuatu yang buruk. Ini sebetulnya adalah berbicara tentang kebiasaan. Ya, jadi kunci dari alam bawah sadar itu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan ini menjadi motor ya atau menjadi penggerak ya dari alam bawah sadar. Ya, jadi apabila kita ingin memanfaatkan alam bawah sadar, maka kita harus memperbaiki kebiasaan yang kita miliki. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang akan menjadi penggerak ya dari alam bawah sadar kita. Ya, jadi apabila kita memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, misalnya saja puja bakti, chanting, meditasi, berdana, melaksanakan sila, ya membaca buku dan lain sebagainya. Ya ini adalah kebiasaan yang baik yang harus kita kembangkan dan lakukan sesering mungkin. Ya sehingga alam bawah sadar kita ya akan melakukan sesuatu yang baik pula. Tetapi apabila kita memiliki kebiasaan yang negatif, ya misalnya saja, ya misalnya mudah emosi, ya mudah untuk berpikir yang negatif, mudah untuk ya mengambil aksi yang negatif, ya atau seperti misalnya suka mencuri, ya suka berpikir jelek tentang orang lain, ya ini semua adalah kebiasaan yang negatif, ya dan sebisa mungkin harus kita kurangi karena ini akan menjadi pendorong bagi alam bawah sadar kita. Ya, segala sesuatu kebiasaan negatif, ya nanti pada akhirnya akan menjadi aksi yang akan sering kita lakukan, ya karena kebiasaan, ya karena itu adalah sebuah kebiasaan. Ya oleh karena itu, ya kita harus senantiasa berlatih. Ya sebisa mungkin apabila Anda sadar, apabila Anda memiliki kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang negatif, maka berusahalah
berusaha untuk mengurangi kebiasaan negatif tersebut. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi apabila Anda terbiasa memiliki kebiasaan negatif, misalnya berpikir jelek tentang orang lain yang tidak Anda sukai, ya maka berusaha untuk berpikir yang sebaliknya. Memang ini tidak mudah, tapi ini adalah salah satu cara yang sederhana. Jadi pada saat Anda berpikir yang negatif tentang orang lain, apabila Anda sadar pada waktu itu, berusahalah walaupun secara paksa, Anda harus berpikir yang positif tentang orang tersebut. Apabila Anda memiliki kebiasaan yang negatif, ya maka berusahalah pada saat Anda sadar, apabila Anda melakukan sesuatu yang negatif, ya paksalah diri Anda untuk melakukan sesuatu yang positif. Ya, dengan demikian lama-kelamaan apabila dilakukan pada waktu yang lama, kebiasaan negatif itu akan semakin berkurang. Ya, karena ada aksi sebaliknya. Ya, apabila sudah dilakukan sesering mungkin, berusaha mengurangi kebiasaan negatif tersebut. Apabila kebiasaan negatif itu tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan sering, maka lama-kelamaan kebiasaan negatif itu akan berkurang. Nanti kalau sudah lama-lama berkurang, ya nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Begitu pula sebaliknya, apabila kita tidak memiliki kebiasaan yang positif, ya maka mulailah untuk melakukan kegiatan yang positif tersebut. Lakukan sesering mungkin, lakukan dalam waktu yang lama. Nanti lama-kelamaan dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan apabila itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, Anda secara hampir otomatis ya akan melakukan hal tersebut. Walaupun seolah-olah Anda tidak memerintah untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena kebiasaan positif ini terjadi dalam waktu yang cepat, proses berpikirnya. Ya, jadi seolah-olah Anda tidak sadar bahwa Anda melakukan kebiasaan yang positif. Dan ini akan menjadi hal yang baik karena segala sesuatu yang positif akan menghasilkan karma baik. Dan karma baik sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya karma baik, kita tidak akan bisa hidup ya walaupun sedetik saja. Ya, jadi bisa dikatakan proses berpikir memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan setiap individu, ya pada setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Ya, karena karma baik adalah sesuatu yang membuat kita bisa bertahan hidup bahkan dalam waktu yang cukup lama. Ya, ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, tanpa adanya karma baik, kita tidak akan bisa hidup walau hanya 1 detik saja. Ya, jadi karma baik ini dibutuhkan agar kita bisa hidup. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah yang bisa kita lakukan apabila kita mempelajari alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar pada akhirnya atau pada intinya ya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Dan alam bawah sadar ya ini memiliki proses yang cepat, sangat cepat sampai seolah-olah kita tidak menyadari aksi tersebut. Dan solusinya adalah berusaha sebisa mungkin. Ya, berusaha sebisa mungkin mengurangi kebiasaan yang buruk. Dan berusaha sebisa mungkin ya melakukan atau mengembangkan atau memunculkan kebiasaan yang baik. Karena pada akhirnya semua itu untuk diri kita sendiri. Semua yang diajarkan Sang Buddha pada akhirnya adalah untuk kita sendiri, demi kebahagiaan kita sendiri. Ya walaupun pada finalnya ya semua ya tergantung dari keputusan yang kita ambil. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari berusaha pada setiap pikiran buruk yang muncul ya berusaha untuk berpikir yang positif walaupun harus dipaksa.
Setiap ucapan yang diucapkan muncul, berusahalah untuk mengucapkan sesuatu yang baik, ya walaupun harus dipaksa. Segala perilaku yang kita lakukan apabila itu negatif, ya segeralah lakukan yang positif. Ya, karena pada akhirnya, ya apabila kita bisa memiliki kebiasaan dalam berucap dan bertingkah laku yang positif, maka hal ini akan menjadi berkah pada kita. Seperti yang dicantumkan dalam Manggala Sutta, bahwa canca si panca memiliki pengetahuan. Yang memiliki pengetahuan adalah berkah utama. Tanpa mengetahui mana yang baik dan yang buruk, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang baik dan yang buruk tanpa kita ketahui. Ya, dan pengetahuan saja tidak cukup. Nah, kita perlu perilaku yang baik. Ya, inayo cak susikito. Ya, perilaku yang baik ini juga akan menjadi sumber karma yang baik. Dan kemudian dilanjutkan dengan subhasita cakya waca, ucapan yang baik atau ucapan yang indah. Ya, ini juga adalah sebuah kebiasaan yang ya sebisa mungkin harus kita miliki. Ya, pengetahuan saja tidak cukup. Kita harus memiliki tingkah laku yang baik. Itu saja tidak cukup. Kita juga harus memiliki ucapan yang baik. Apabila kita bisa memiliki ketiganya, maka itu adalah berkah utama. Tanpa ada salah satunya, ya berkah utama tidak akan ada. Ya, jadi kita harus memiliki pengetahuan, kita juga harus berperilaku yang baik, dan kita juga harus bertutur kata yang baik pula. Apabila kita memiliki ketiganya, ya maka bisa dikatakan kita telah memiliki berkah utama. Dan ini adalah jaminan agar hidup kita bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya apabila kita ingin bahagia, ya maka kondisikanlah kebahagiaan tersebut. Ya, demikian apa yang saya sampaikan pada malam ini, ya cukup singkat. Semoga menambah pengetahuan Bapak Ibu saudara-saudari, ya khususnya umat Buddha yang ada di Brau. Ya, semoga umat Buddha yang ada di Brau dan dimanapun juga ya selalu sehat, selalu berbahagia, ya dan juga selalu di dalam Dhamma. Terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas uraian Dhamma Desananya, yaitu tentang apakah ada atau tidak alam bawah sadar itu sebenarnya. Nah, yang sangat menarik tadi proses bernafas, Bante. Nah, proses bernafas ini otomatis atau manual kalau diibaratkan di dalam kendaraan. Nah, tadi bahwa sebenarnya pada dasarnya adalah bernafas ini adalah manual karena kita semua yang mengontrolnya. Nah, yang unik sekali tadi yang disampaikan Bante, kalau bernapas itu otomatis, nah ketika di depan kita ada yang buang air, buang angin, nah kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, jadi bahwa bernapas ini adalah manual. Kita semua kita sendiri yang mengontrol. Cuman kadang memang kita tidak menyadarinya. Nah, jadi kita tidak menyadarinya. Dan yang kita garis bawahi atau yang saya garis bawahi adalah bahwa kita hidup itu berdasarkan karma baik. Jadi kita bisa hidup dengan baik ini adalah berkat dari karma baik. Walaupun hidup itu hanya sedetik, itu sangat membutuhkan karma baik. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berlatih dengan semangat untuk selalu berbuat kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di wihara Santigraha ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Ini yang di wihara kurang lebih ada sekitar 20 orang ada. Nah, 20-an orang Bante yang ada di Berau. Nah, sama partisipannya ada sekitar 5, 7 karena ada admin di wihara juga. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan berkenaan dengan alam bawah sadar atau proses berpikir itu seperti apa? Nah, ini Bante biasanya yang paling sering ditanyakan oleh anak didik saya atau siswa-siswi saya Bante berkenaan dengan alam bawah sadar ada 2 hal. Nah, seperti yang biasa terjadi yaitu tentang seseorang yang kesurupan dan mati suri Bante. Nah, ini kan orang yang kesurupan. Nah, ini proses berpikir atau alam bawah sadarnya ini seperti apa Bante? Sama orang yang mungkin koma di rumah sakit yang sudah kritis ataupun bahkan uh, seseorang yang sudah mati suri. Apakah ketika mati suri alam bawah sadarnya itu tetap tetap berproses atau seperti apa Bante? Mohon berkenan Bante menjelaskan sekilas Bante. Terima kasih Bante. Iya, baik. Mereka yang kesurupan, mereka yang koma, apakah alam bawah sadarnya masih ada? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa alam bawah sadar itu adalah juga pikiran. Pikiran juga alam bawah sadar. Ya, dan makhluk hidup apapun itu, siapapun juga, itu tidak akan bisa hidup tanpa adanya pikiran. Pada saat pikiran itu padam, pada saat itu juga makhluk tersebut ya bisa disebut meninggal dunia atau mati. Ya, jadi bagaimana dengan mereka yang mati suri? Ya, sederhananya selama mereka masih hidup, maka pikirannya masih ada. Yang menjadi perbedaan adalah kuat dan lemahnya pikiran tersebut. Kesadaran ya atau pikiran kita yaitu bisa menjadi kuat ya seperti saat ini ya kita sadar sepenuhnya, atau bisa menjadi sangat lemah seperti pada saat kita tidur. Tidur itu sebetulnya adalah saat di mana pikiran kita atau alam bawah sadar kita itu menjadi lemah, frekuensinya menjadi rendah. Oleh karena itu pada saat kita tidur, kita tidak tahu kalau ada nyamuk yang lewat, walaupun nyamuk itu mendengung di dekat telinga kita. Ya, kadang karena kita tahu bahwa kalau nyamuk mendengung dan karena kebiasaan kita harus menapak nyamuk tersebut, ya kita akan mereaksi ya, kemudian menapak nyamuk tersebut. Tapi sebetulnya itu tidak lebih dari kebiasaan. Ya, sedangkan yang lainnya yaitu kita tidak tahu. Ya, jadi bisa dibilang sama seperti orang mati suri atau kerasukan. Ya, apakah mereka pikirannya sudah tidak ada? Ya, sebetulnya masih ada. Hanya saja pada saat itu pikiran mereka menjadi sangat lemah, frekuensinya menjadi sangat rendah. Ya, sehingga ya tidak mampu lagi memproses apa yang mereka lakukan dan memproses apa yang mereka ucapkan. Ya, kebanyakan apa yang mereka lakukan terpengaruh oleh hal-hal eksternal ya, seperti mereka yang kerasukan. Ya, mereka tidak lagi mengetahui apa yang akan mereka ucapkan atau apa yang akan mereka lakukan. Ya, saya berbicara dalam basis kerasukan yang benar loh ya, bukan yang pura-pura kerasukan. Ya, kalau pura-pura kerasukan itu cuma ya drama lah ya kalau saya bilang, atau cari perhatian ya. Ya, kalau yang benar-benar kerasukan, ya
kesadarannya, pikirannya itu sangat lemah, seperti orang mabuk. Ya, seperti orang yang betul-betul mabuk. Ya, oleh karena itu kenapa sila kelima itu ditekankan dalam lemahnya kesadaran. Karena kesadaran yang lemah itu tidak akan bisa memproses aksi dan reaksi yang kita lakukan dalam tempo yang cepat dan sebaik-baiknya. Ya, jadi kesadaran yang lemah biasanya yaitu akan melemahkan ya pola berpikir kita. Pola berpikir kita akan menjadi lambat. Ya, proses berpikir kita akan menjadi lambat. Ya, dan proses berpikir kita akan menjadi kacau. Oleh karena itu, kenapa mereka yang mabuk itu menjadi aneh dan menjadi kacau? Karena proses berpikirnya itu diganggu. Ya, sehingga bisa dikatakan mereka yang kerasukan, mereka yang mati suri, mereka yang mabuk, yang benar-benar ya masih memiliki pikiran, masih memiliki alam bawah sadar. Hanya saja pikirannya menjadi lemah. Kurang lebih mereka mengandalkan alam bawah sadar, ya, proses berpikir yang pasif. Ya, oleh karena itu mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Tapi bukan berarti itu tidak diinginkan ya aksi tersebut. Aksi tersebut tetap adalah aksi yang diinginkan. Ya, aksi tersebut adalah aksi yang memang dipikirkan oleh diri sendiri. Bukan berarti mereka yang mabuk terus pada saat mereka melakukan aksi, itu bukan aksi yang ingin mereka lakukan. Tidak, itu tetap adalah aksi yang ingin mereka lakukan. Karena seperti yang saya katakan, setiap makhluk hidup itu tidak akan bergerak, tidak akan beraksi tanpa pikiran. Selalu ada pikiran terlebih dahulu. Hanya saja karena kesadaran mereka lemah, mereka tidak bisa mengontrol. Ya, tidak bisa mengontrol apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka ucapkan. Kontrolnya menjadi kendor. Ya, sama seperti kita menyiram tanaman. Ya, apabila kerannya jebol, apa bisa kita mengontrol air yang keluar? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol air yang keluar apabila kerannya jebol atau rusak. Ya, ini sama seperti mereka yang mabuk, mereka yang kerasukan, atau mereka yang mati suri. Karena kesadarannya lemah, mereka tidak bisa mengontrol. Semua timbunan yang buruk itu tidak bisa lagi dipendam. Oleh karena itu bisa dikatakan mereka yang mabuk itu akan lepas kontrol. Tapi bukan berarti apa yang mereka lakukan tidak mereka kehendaki. Itu adalah sesuatu yang ingin mereka lakukan. Hanya saja ya dalam kehidupan sehari-hari karena mereka sadar, mereka bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi pada saat kesadaran dan pikiran kita lemah, kita tidak bisa lagi mengontrol pikiran dan kesadaran kita. Ya, jadi semua aksi dan reaksi oleh mereka yang kesadarannya lemah, yaitu akan menjadi sebuah aksi dan reaksi yang murni yang ingin mereka lakukan tanpa ada lagi kontrol. Ya, jadi jawaban pertanyaan Pak Lili tadi adalah mereka yang lemah kesadaran itu tetap memiliki kesadaran dan tetap memiliki pikiran. Yang menjadi beda adalah kuat dan lemahnya pikiran dan kesadaran tersebut. Apabila pikirannya kuat, maka dia masih bisa mengkontrol aksi dan reaksi dari individu. Tapi apabila pikiran dan kesadarannya lemah, maka mereka tidak bisa lagi mengontrol aksi dan reaksi ya dari tingkah laku mereka. Dan khususnya untuk mereka yang kerasukan, ya apabila mereka yang betul-betul kerasukan, karena lemahnya kontrol yang mereka miliki, ya maka akan ada makhluk lain atau entiti lain yang dapat mengontrol apa yang mereka lakukan. Ya, jadi ini kurang lebih berkisar dalam hal kontrol
Ya, karena seperti yang saya katakan, badan kita ini dikontrol oleh pikiran. Apabila pikiran kita lemah dan pikiran lain yang lebih kuat masuk, maka dia bisa mengkontrol badan kita. Ya, inilah kenapa Sang Buddha mengatakan, sebisa mungkin umat Buddha, jangan sampai pikirannya kendor, jangan sampai kesadarannya melemah. Karena pada saat pikiran kesadaran kita lemah, kita tidak akan bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan. Dan makhluk asing, makhluk di luar kita juga bisa mengontrol diri kita. Ya, apabila mereka memiliki kemampuan tersebut. Ini berlaku untuk hipnotis, ya, gendam, dan lain sebagainya. Selama kita memiliki pikiran yang kuat, kesadaran yang kuat, maka ya kita tidak akan bisa dikontrol dengan mudah. Ya, mungkin ini yang menjadi jawaban ya, dan sedikit tambahan ya untuk hal tersebut. Baik, terima kasih Bante atas apa yang dijelaskan atau jawaban bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita semua. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan satu kali lagi yang ingin bertanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bante. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Saya Yani dari Wihara Santigraha. Saya mau bertanya, Bante, tentang kerasukan. Apakah kerasukan itu orang bawah sadarnya itu lemah, terus makhluk asing itu masuk seperti yang terjadi di Pontianak itu, misalnya seperti tatung yang gitu-gitu, maksudnya dimasukin dewa, dimasukin jin, seperti reok itu dimasukin makhluk-makhluk yang mereka bisa ngamuk, yang gitu-gitu gimana Bante? Saya kok kurang paham mereka bisa dimasukin makhluk-makhluk yang kasat mata gitu, yang kita nggak paham, terus bisa dimasukin dengan orang-orang yang sudah meninggal. Apakah itu benar itu Bante? Terima kasih. Ya, jadi saya jawab yang terakhir dulu. Apakah benar orang itu bisa kerasukan? Ya, jawabannya adalah benar. Orang bisa kerasukan. Ini yang benar-benar kerasukan loh ya, bukan yang pura-pura kerasukan ya. Kita benar bisa kerasukan. Dan apakah yang merasuk kita itu dewa, jin, lain-lain? Nah, ini saya tidak bisa jawab ya, karena hanya yang merasuki yang tahu ya. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Dia bisa mengaku sebagai dewa, tapi sebetulnya dia bukan dewa, atau sebaliknya. Ya, jadi karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat ya wujud mereka atau dimensi mereka, ya kita tidak bisa mengetahui. Dan proses kerasukan itu seperti, kalau saya umpamakan itu seperti mobil. Anggaplah kita ini adalah sebuah mobil. Ya, dan pikiran kita itu adalah supir. Selama supirnya masih segar, selama supirnya masih kuat, selama supirnya masih normal, ya maka mobil itu dapat bekerja berjalan secara normal. Ya. Tetapi pada saat supir itu ngantuk atau supir itu mabuk, ya apakah mobil itu bisa berjalan dengan normal? Kurang lebih tidak. Ya, pasti akan ada kacau sedikit. Dan apabila supir itu tertidur, ya apakah maling bisa masuk dan mengambil mobil tersebut? Ya, mungkin tiduran saking lelapnya sehingga tidak sadar kalau dia ditarik keluar begitu. Ya, jadi ada kemungkinan ya bahwa pada saat kesadaran kita rendah, ya kita tidak bisa lagi mengontrol fisik kita, sehingga makhluk lain itu bisa mengambil kontrol.
Ini yang saya sebut dengan kerasukan. Apakah nanti yang diambil alih ini akan beraksi kasar atau tidak? Ya ini kita tidak tahu. Yang pasti, kenapa kita bisa kerasukan? Karena kesadaran kita, pikiran kita itu lemah. Sehingga kita tidak bisa mengontrol jasmani kita. Bukan berarti pikirannya dikontrol, tidak. Tidak ada yang bisa mengontrol pikiran orang lain. Yang bisa dilakukan hanyalah sugesti dan membuat kita berpikir bahwa itu adalah baik atau benar untuk dilakukan. Dan pada akhirnya kontrol ada pada diri kita sendiri. Hanya saja karena kesadaran kita lemah, ya kita menganggap bahwa ini adalah hasil pikiran kita sendiri. Ya bukan pengaruh dari makhluk lain. Ya jadi ini yang biasa terjadi dalam kerasukan atau hipnotis ya, atau gendam. Ya, jadi bisa dikatakan kita bisa kerasukan apabila pikiran kita lemah, kesadaran kita lemah. Tapi kalau pikiran kita kuat, kesadaran kita kuat, walaupun kita ingin dihipnotis, walaupun kita ingin kerasukan, kita tidak akan bisa kerasukan. Ya, jadi ini adalah kasus pada orang yang kesadarannya melemah. Ya, jadi mungkin jawabannya seperti itu. Dan benar atau tidak, yaitu bisa benar saja. Ya, karena saya memiliki prinsip bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat terjadi apabila faktornya terpenuhi. Kalau faktor-faktornya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Apabila faktor-faktornya terpenuhi, apapun dapat terjadi. Ya, ini adalah prinsip yang saya miliki ya. Jadi apakah kerasukan itu benar? Ya bisa saja benar apabila faktor-faktornya terpenuhi. Saya rasa seperti itu jawabannya.